Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Afrizal Fajar Oktaviano, mahasiswa semester 3 Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan IPS, konsentrasi Sosiologi. Sebelumnya yang terhormat Ibu Maulidiah MPSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua teman saya yang bersekolah di SMA Negeri 66 Jakarta. Saya akan membawakan judul wawancara yang berjudul Kesadaran Siswa Terhadap Bakat dan Multiple Intelijensia. Untuk sesi selanjutnya akan saya wawancari narasumber yang pertama. Mohon ditunggu. Baik, untuk narasumber yang pertama, mohon diperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Bagas dari SMA Negeri 66 Jakarta. Saya kelas 12 jurusan IPA. Baik, untuk selanjutnya sesi wawancara, yaitu dengan pertanyaan, bagaimana sih cara belajar yang kamu sukai? Cara belajar yang saya sukai ya, yang pertama saya lebih suka belajar dengan metode mendengar ya, dan juga saya juga menyukai itu belajar itu dengan lingkungan yang nyaman. Udah gitu saya suka belajar bersama dengan teman-teman, dan saya juga belajarnya rutin tapi sedikit, tapi terus berulang-ulang. Baik, jadi untuk saudara Bagas lebih ke arah mendengar ya. Iya, iya. Untuk metode belajar yang disukai ya. Iya, saya lebih mendengar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kamu paham materi pembelajaran bila dengan melihat gambar? Kalau saya dengan melihat gambar, saya harus tetap disertai dengan mendengar. Jadi kalau saya melihat gambar tanpa mendengar penjelasan materi, saya agak sedikit kurang masuk. Jadi saya harus tetap mendengar gitu. Jadi dapat disimpulkan kalau saudara Bagas ini untuk metode belajarnya masuk dengan metode gambar, tapi tetap harus ada suara. Ya, tetap harus disertai dengan penjelasan suara. Siap. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kamu paham materi bila sambil mendengarkan musik? Nah, ini kan saya dengan metode ini ya, mendengarkan. Jadi kalau saya sambil mendengarkan musik, saya fokusnya sedikit terganggu, tapi itu tidak mengganggu full konsentrasi saya. Jadi masih oke, hanya sedikit mengganggu saja. Baik, jadi untuk saudara Bagas, materi bila sambil mendengarkan musik itu masuk ya, tapi sedikit terganggu lah. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, apakah kamu senang menulis catatan atau membuat diary? Kalau saya membuat diary saya enggak, tapi paling kalau untuk menulis, saya menulis materi-materi pembelajaran aja. Kalau untuk diary sehari-hari saya enggak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal apa nih yang saudara sukai atau senang dilakukan? Kalau saya tuh yang pertama sukanya mendengarkan musik ya. Saya mendengarkan musik seperti mengikuti festival musik dan lain-lain, dan juga saya senang berolahraga gitu, seperti futsal dan badminton. Berarti saudara Bagas ini lebih suka untuk yang mendengarkan dan sambil beraktivitas bergerak gitu ya? Iya, betul sekali. Baik, nah untuk pertanyaan yang terakhir itu, bagaimanakah cara saudara Bagas ini mengembangkan hal yang disukainya gitu? Kalau saya mengembangkan ya tadi ya, misal kayak mendengarkan musik nih. Saya suka mendengarkan musik ya, saya ikut festival musik dan kayak konser-konser dimanapun gitu. Terus kalau untuk olahraga, saya suka bermain futsal dan bermain badminton bersama teman-teman gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara Bagas. Untuk sesi selanjutnya ada pada narasumber yang kedua, yaitu rekan saya lagi. Terima kasih kepada saudara Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk narasumber yang kedua ada saudara Tangguh dari SMA 66 Jakarta juga. Baik, untuk saudara Tangguh silakan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Tangguh Sambodo. Saya dari SMA Negeri 66 Jakarta. Saya dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial yang bisa disapa dengan IPS. Baik, untuk saudara Tangguh, di sini saya akan mewawancarai saudara dengan 8 pertanyaan.
Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih cara belajar yang saudara sukai gitu? Kalau cara belajar yang saya sukai itu dengan cara offline, yang ibaratnya bisa bertatap secara langsung lah, dengan mendengar, dengan melihat secara langsung apa yang sudah guru paparkan, yang dijelaskan. Jadi lebih enak aja kalau ditangkap secara langsung. Baik, jadi untuk saudara itu bisa dibilang lebih suka yang langsung bertatap muka gitu Iya, ya, bisa. yang langsung bertemu dengan objeknya, langsung berinteraksi secara langsung. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah saudara paham materi pembelajaran bila dengan melihat gambar? Kalau saya sendiri dengan saya melihat gambar, saya pun paham, bisa ibaratnya di situ kita diajarkan dengan cara bagaimana sih kita cara mengembangkan dari suatu gambar ataupun suatu, wih kita udah ada nih objektifnya nih, bagaimana kita cara mengembangkannya itu. Kebetulan saya juga paham di arah hal situ. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saudara itu paham materi bila sambil mendengarkan musik? Kalau saya pribadi ya Mas, kalau mendengarkan musik lagi tuh saya paham. Sama halnya ibaratnya gini, dengan guru menjelaskan itu kan ada objektif dan visual suara yang ditampilkan gitu loh, atau enggak yang dipaparkan. Jadi kan dengan hal itu kita ibaratnya dituntun otak kita supaya kita pola pikirnya harus ke arah mana dengan melalui suara kan. Kecuali ibarat anak muda sekarang nih Mas ya kalau sambil mengerjakan sesuatu, sambil mengerjakan apapun, terus dia mendengarkan musik ataupun kayak gimana, katanya kalau nggak dengerin musik nggak enjoy lah, kasarnya nggak nyaman lah. Nah kalau saya pribadi sih susah untuk bekerja secara ke arah situ, karena ibaratnya dengan kita melakukan fokus lain, kita ditiban masuk lain itu kayak pola pikir kita bisa ke distract atau enggak ke pincut sama terpengaruh lah Mas, ibaratnya masih seperti itu. Jadi saudara kurang masuk ya jika belajar dengan metode sambil mendengarkan musik? Mendengarkan musik lagi. Ya, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saudara ini senang menulis catatan atau membuat diary? Kalau saya pribadi Mas ya, saya tuh nggak suka nulis Mas kebetulan. Jadi apapun yang saya udah lalui, udah saya lewati, ya saya tidak mau menyimpan. Ibaratnya hanya menyimpannya di memori otak saya saja. Kecuali kalau misalnya ya emang kalau disuruh nyatet, ya saya kemungkinan dengan tekanan itu saya pasti nyatet. Seperti itu. Baik. Untuk yang selanjutnya itu hal apa nih yang kira-kira saudara sukai atau yang senang dilakukan gitu buat sehari-hari? Untuk sehari-hari saya lebih senang untuk ibaratnya berinteraksi Mas. Oh, berinteraksi. Siap. Karena dengan berinteraksi itu kita bisa belajar bagaimana cara kita memandangi orang, bagaimana kita cara menyikapi ke orang lain, ataupun banyak hal lah. Ibaratnya kita tuh manusia dituntut untuk supaya belajar Mas. Ya, siap. Bahkan di surat Al-Quran juga disuruh ikro kan. Ikro artinya kita harus membaca. Membaca tuh bukan berarti kita hanya membaca Al-Quran saja ataupun apapun. Jadi di situ tuh kita masih bisa untuk banyak belajar dari orang lain, ataupun baik itu kalangan muda ataupun kalangan tua. Jadi dari situ. Baik. Jadi lebih suka untuk melakukan aktivitas yang sambil berinteraksi gitu ya dengan orang lain. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara saudara mengembangkan hal yang saudara sukai seperti tadi? Dikembanginnya itu gimana? Oh, dikembangkan. Kalau misalnya dikembangkan itu ya ibaratnya dari banyaknya orang kita sudah berinteraksi, balik lagi ke hal yang saya tadi Mas. Kita tuh bisa belajar untuk menyikapi orang, untuk menanggapi orang seperti apa sih untuk lawan bicara kita nanti, ataupun banyak hal. Benefitnya pun kita juga kan yang merasakan, ibarat kita mendapatkan relasi yang lebih banyak, mendapatkan materi ilmu yang lebih banyak, dan juga banyak hal yang bisa kita dapati di saat kita tuh udah berinteraksi kasarannya. Dan dari situ tuh kita bisa tahu bagaimana sih cara pandangan orang dalam menyikapi sesuatu hal, menyelesaikan masalah ataupun banyak hal. Jadi
untuk mengembangkan tadi itu dengan kembangan yang Mas tadi tanya pada saya, jadi kita tuh dapat nilai poin plus kita sendiri lah dengan cara hal itu. Jadi Siap. begitu Mas. Siap. Jadi mengembangkannya itu dengan ya lebih sering-sering lah berinteraksi dengan orang. Ya nggak sering sih Mas, tapi kalau misalnya itu ya kita berusaha untuk ibaratnya apa ya, menyikapi orang kayak Ya. apa lah. Iya, siap. Jadi bagaimana cara menyikapi orang lain lah. Nah betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira saudara sadar nggak apa bakat yang saudara miliki gitu? Kalau dibilang sadar sih saya nggak tahu ya sadar atau nggak, cuma Iya. sih banyak orang untuk cerita sama saya ya alhamdulillah Mas ya, saya ya dibilang nyaman-nyaman aja udah ngobrol sama saya segala macam, apa mungkin itu bakat saya mendengarkan orang lain ataupun banyak hal lah. Cuman kalau saya sendiri sih bakat saya nggak tahu Mas sampai sekarang bakat Belum itu tahu. apa Mas. Iya. Jadi kayak apapun yang udah saya jalani sekarang ya udah, jadi nggak usah nanggung-nanggung, lakonin sekalian Mas, pokoknya jalanin sekalian. Siap. Tapi kira-kira nih, apa yang paling menonjol gitu karakter dari diri Anda tuh apa yang paling menonjol? Apa kepribadiannya? Apa gimana? Apa mudah bersosialisasi dengan orang lain apa gimana? Untuk ini itu sama aja balik ke nilai plus saya Ah, ya. Nilai plus saya itu saya pernah untuk membuat SWOT Mas dari guru saya, dan di situ banyak hal saya dibilang saya mudah bersosialisasi, saya bisa menerima orang lain dari banyak golongan apapun, dan ibaratnya dengan saya nilai poin plus saya sendiri ya dapat benefitnya juga Mas dari orang lain. Jadi apapun hal yang sudah saya dapati di saat sekarang ini ya bisa saya kembangkan lagi gitu, Mas. Siap. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih buat saudara Tangguh, bagaimana jika hal yang saudara suka ini, yang seperti pertanyaan sebelumnya itu tidak sesuai dengan apa yang bakat yang saudara miliki gitu? Jika tidak sepadan itu gimana solusi saudara? Untuk solusinya ya berarti untuk cari lagi lebih lain, karena kita gini Mas, di zaman era sekarang Mas, kita tuh harus cari, ibaratnya apa ya, jadi orang tuh harus pintar cari pasar. Siap. Cari pasar yang berarti cari peluang Mas. Jadi dimana di saat kita tahu peluang itu kita masuk, kita harus ibaratnya kita lakoni nih Mas, kita jalanin full lah ibaratnya. Nah selanjutnya kalau misalnya kita nggak sesuai sama ekspektasi, kan banyak kan manusia udah naruh ekspektasi tinggi, padahal yang ditaruh itu bukan ke orang lain, tapi hanya dia menaruh harapan pada dirinya dia sendiri. Jadi di saat dia udah naruh harapan yang tinggi segala macam, dia hancur. Nah Ya. jadi solusinya itu ya janganlah kalian taruh harapan ekspektasi terlalu tinggi, karena kalau kalian udah terlalu tinggi naruhnya pasti kalian jatuh. Bukan berarti dengan saya ngomong kayak gini kita bukan menaruh ekspektasi, tapi boleh menaruh ekspektasi, tapi hanya hal sewajarnya dengan apa yang udah lu lakuin aja. Lebih banyak lu sadar diri lah sama apa yang udah lu lakuin. Siap. Baik, jadi untuk saudara Tangguh cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih untuk saudara Tangguh. Jadi dapat disimpulkan untuk wawancara pada kali ini adalah manusia lahir dengan kemampuan yang merupakan potensi yang masih harus dikembangkan. Pada dasarnya, setiap individu atau setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda. Perbedaan itu terletak pada jenis bakat. Setiap manusia pun memiliki ciri khasnya masing-masing. Itulah yang dapat menyebabkan antara manusia yang satu dengan itulah yang dapat membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, dengan demikian ada berbagai cara untuk mengasah bakat tersebut, yaitu dimulai dari lingkup keluarga, lingkungan, tempat bermain, hingga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada pada sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas. Contohnya untuk pengembangan bakat pada ekstrakurikuler itu seperti baca tulis Al-Quran, futsal, seni musik, pramuka, basket, dan lain-lain. Sekian wawancara pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.